Berjuang niatnya itu lurus, membela marwah leluhur, otomatis itu membela negara, otomatis membela bangsa. Yang punya niat lain lebih baik mundur. Saya cuma ingatkan dari sekarang, kenapa? Kalau kita niatnya sudah seperti itu, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala punya agen-agen, punya pasukan-pasukan ini. Panjenengan belok sedikit, mulai. Ini tenanan, ini bukan gaya-gayaan, bukan gagah-gagahan, ini tenanan. Makam eyang saya, makam leluhur Mataram itu bukan Jogja, Pak. Mataram itu sampai apa? Banyumas, Cilacap, banyak itu. Lebar itu Mataram semua. Di Banyumas itu Mbah Malik, bin Mbah Ilyas, bin Mbah Ali Powongso, bin Mbah Diponingrat, bin Diponegoro. Diponegoro aja rebutan. Jadi bin Yahya atau Mbah Agud. Ini rebutan mereka. Jadi rayaan. Nah, jadi bahasa Indonesia. Jadi kita apa ya? Kita ini pekara, hati kita pekara. Kita membela. Nah itu eyangkul. Itu leluhur Mataram ya, leluhur Indonesia ya, leluhur Nusantara ya. Nah kalau kita diam, berarti ada masalah sama diri kita. Makanya saya analogikan atau diperumpamakan. Caranya bagaimana? Cek data. Ini saya kasih tahu ilmunya untuk melihat makam itu palsu atau tidak. Data, ada data atau tidak? Kedua, cari ahli keluarganya. Ya kan? Kalau sudah ada, bisa dinyatakan palsu, sikat. Kalau ini dua nggak ada, cari saksi-saksi di lingkungan tersebut. Ada kepala duku, ada RT dan apa setempat ya. Ditanya, ini gimana ceritanya nih? Awal ini ada makam ini gimana ceritanya? Kalau kira-kira meragukan, bagus. Nah, coba dicek juga di Google Map. Kalau mau ziarah, pakai Google Map. Karena kenapa? Di Jogja, di Google Map sudah diubah. Makamnya fisiknya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi di Google Map-nya jadi dilihat ya. Jadi penting juga itu kalau misalnya mau ziarah mana itu, pakai Google Map, dilihat itu Google Map. Sekalian dicek dari cybercrime itu, dari Facebook. Nah ini doktrinisasi. Pakai mimpi, ya kan? Padahal dulu kita semua sekolah, insya Allah ya, kita dulu belajar sejarah, ya kan? Peninggalan eyang kita tuh ada keris, ada tombak, ada gamelan, ada candi, itu peninggalan semua. Ya kalau berdasarkan mimpi itu semua hilang, ya kan? Apa candi tiba-tiba makluk jadi gitu kan? Ini adalah pembodohan secara publik. Nah nanti kalau dari kitanya selamat, tapi kita tidak menyampaikan ke anak cucu kita yang kena. Bayangkan Pak, kalau anak kita atau cucu kita mau ziarah ke eyang yang tapi nyasar itu piye? Nah terus apa doanya kan? Sumanilaruhi namanya salah itu piye? Ya, ini dunia akhirat berarti nggak main-main. Makanya saya bilang ini perjuangan ini tidak sesederhana itu. Ini nggak main-main dunia akhirat, makanya luruskannya. Insya Allah SWT memberikan pertolongan keberkahan dari manapun. Saya merasakan wallahi saya deril ya. Saya jalan, saya susuri Pulau Jawa, bukan lagi Jogja. Saya ke Banyumas, saya ke Cilacap, saya ke Purwokerto, saya ke Boyolali, saya ke Klaten. Bulur Tompo Bulur. Dengan bismillah. Tenang aku. Karena aku yakin apa? Allah SWT kalau memang aku benar pasti ditolong. Alhamdulillah. Nah, istri yang aku tinggal di rumah, istriku menguatkanku dengan berpuasa. Ini penting ini. Kalau yang punya istri, kalau yang mau bergerak, mau berbuat, buat tolong yang di rumah amalan. Jadi satu paket sampai hari ini masih saya jalani seperti itu.
Saya itu bisa seminggu sekali atau 2 minggu 2 kali saya keluar rumah. Tiap hari ada laporan tentang makam palsu. Tiap hari ke saya. Tapi ya saya mengharapkan ya semuanya harus bergerak, jangan bergantung pada beberapa orang. Makanya tadi saya kasih kisi-kisinya, cara-caranya, gitu ya. Maka dari itu, ya kalau nanya sama orang itu ditutur ya, kan kita juga punya budaya ditutur, ya itu juga harus ada ahli keluarganya kan, ditutur. Nah, sekarang kalau keluarganya yang asli dibilang palsu, nah itu iya. Ya keluarga yang palsu dibilang asli, ini panjang itu cerita. Maka dari itu wajar. Tadi Gus Muafik sampaikan, yang marah itu sebenarnya bukan kamu gitu. Yang marah itu sebenarnya yang di atas. Jadi ini pergerakan ini hanya apa ya? Aplikasi saja, perwujudan dari kemarahan yang di atas. Yang di atas itu ya macam-macam. Pasukan langit itu tidak tahu macam-macam. Ya kan bahasa kiai kan kita kan penafsirannya beda-beda. Tapi itu jauh beliau ke saya. Maka dari itu kita balik lagi, wajib luruskan niat. Itu saja. Ada yang niatnya salah, tidak membela leluhur, mendingan minggir dari sekarang. Karena ini nggak main-main. Bisa panjenengan sudah melangkah berjuang, di situ berlaku yang namanya keberkahan Allah atau dilaknat Allah kalau kita berkhianat. Ini sudah leluhur-leluhur kita sudah menunjukkan, memberi pelajaran sama kita. Iki loh kalau si khianat kayak ini, buat dicontoh, jangan jadi pengkhianat. Jadi nanti kalau misalkan nanti dari sini mau ziarah ke Ibu Diri ke Sultan Agung, nanti ditanya di sana, mana yang pengkhianat itu dimutilasi Pak. Badannya di sini, kakinya di sini, kepalanya di sini. Kita kalau berpikir pendek kok sadis juga ya, gitu. Ternyata pesannya itu sampai hari ini saya baru dapat. Oh ini kok masuknya, ini kok loyalitas itu tadi, mental itu. Mungkin juga jadi belum pengakutan kalau yang memperkatakan Anesulibun dari semuanya, Markus 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.